alhamdulillah sekarang mungkin ya sudah lebih dari 47 kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan anak-anak kami ini melakukan reshare ya. Jadi sharing akan pengalamannya khususnya di daur ulang. Jadi kami membentuk atau membangun ya sebuah unit usaha daur ulang yang kemudian dari hari ke hari kita reshare ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita diskusi lah ya, atau cerita panjang gitu. Nanti saya takutnya ini waktunya mengambil waktu Mbak Farida. Iya. Pokoknya baik. Nanti Bang Mike tanya saya jawab, atau teman-teman adik-adik semua tanya saya jawab gitu ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Abadidin. Itu tadi adalah sedikit latar belakang munculnya Yayasan Kumala. Sekarang saya mau ke Ibu Farida. Ibu Farida juga sudah tidak sabar ingin berbagi kepada teman-teman semua, karena saya dilihat di situ ada angin-angin laut gitu ya. Jadi sedikit menghempaskan sedikit rambut dan ini ya. Baik, Ibu, silakan. Gimana sih awalnya latar belakang, kenapa kemudian Wangsakerta ini hadir di tengah-tengah kita? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bang Mike. Terima kasih tadi pantunnya, itu sudah bikin semangat sore hari yang panasnya luar biasa. Jadi saya disuruh cerita sedikit gitu ya. Saya bersama teman-teman itu mengapa membentuk Wangsakerta gitu. Kalau yayasan itu belakangan ya. Jadi komunitas dulu Wangsakerta itu. Karena kami ini orang-orang kurang kerjaan gitu. Banyak teman-teman saya itu seperti kalian masih mahasiswa semua. Cuma saya paling muda di antara mereka gitu. Terus kita sering diskusi mengenai masalah-masalah yang terjadi di khususnya Cirebon, secara lebih luas mungkin Ciayu, Majakuning ya, Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan itu satu lingkaran kawasan seperti itu. Kita melihat banyak masalah, penurunan jumlah petani, alih fungsi lahan, gitu kan, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, termasuk masalah sampah, kayak gitu. Dan semua itu kita terus-menerus kita ulik ya, kita riset-riset awal gitu, sampai kita memutuskan ini kalau kita mau bergerak kita nggak bisa seperti ini, kita harus action, nggak bisa hanya diskusi, kita cuma bersilat lidah kalau cuma diskusi gitu. Jadi oke, terus ada temannya. Kami cari-cari tuh di mana lahan yang bisa kami pakai gitu ya. Kami pakai untuk ya kita mulai implementasi melakukan gerakan perubahan di masyarakat kayak gitu. Nah, tapi konteksnya desa ya. Karena di sini dan kita tahu seluruh Indonesia itu 80% adalah desa, hanya berapa yang kota. Terus sampai akhirnya kami ditawari tanah gitu untuk digunakan 7.000 meter persegi gitu. Tanah lahan tandus, ada foto-fotonya nanti bisa diperlihatkan awal-awalnya gitu. Nah, terus sama teman-teman muda ini kita babat alas gitu, lahannya, terus bagaimana membuat lahan yang tandus ini bisa menjadi kembali berfungsi gitu. Terus awalnya masyarakat bingung lihat kami itu ngapain orang tani di situ, nggak ada air, tandus segala macam, tapi cek aja ya. Exposure, Bu, kayak ini mau ikut gitu kan, berbagai peningkatan dan lain-lain, sampai kita akhirnya menemukan masalah-masalah yang sangat spesifik terjadi di kawasan tersebut ya. Riset awal peningkatan masalah air, masalah pendidikan, pernikahan dini, banyak sekali lah rentetannya. Kita juga kemudian melihat-lihat target grup mana yang kira-kira kita bisa ajak gitu untuk mempengaruhi perubahan, karena dari banyaknya kelompok kan kita harus lihat yang mana nih yang paling pas untuk kita ajak atau yang paling punya kans gitu ya untuk bergerak. Sampai akhirnya kami mendapatkan, ternyata akhirnya kami dapat justru remaja umur mulai 13 tahun dan ibu-ibunya. Kalau anak mudanya yang seumuran adik-adik ini kebanyakan sudah sibuk sekolah gitu, atau karena ini di desa ya, pikirannya bagaimana mencari uang untuk hidup dan menikah segera. Nah, seperti itu. Jadi dari anak remaja inilah kami mulai mengurus masalah pengadaan air,
sanitasi, kesehatan keluarga, dan lain sebagainya, banyak hal. Itu kemudian menyebar gitu sampai ke wilayah Ciayu Majapahit hingga muncullah petani-petani baru atau orang-orang yang membuka ruang-ruang belajar masyarakat di kampung masing-masing. Mungkin seperti itu dulu Bang Mike ya. Baik, terima kasih Ibu Farida. Ibu Farida sebentar, saya ingin bertanya. Yayasan Wangsakerta berdiri tahun berapa itu, Bu? Sebagai yayasan itu 2018. 2018. Ya, okay. Sebagai activity dari mulai diskusi itu tahun 2017 awal. Oke, 2017 ya. Baik, terima kasih. Abah Didin, Kumala mulai dari kapan? Kalau aktivitas kita dari 2001 ya, kemudian itu merintis kegiatan daur ulang itu karena alasannya awal bagaimana saya berpikir ini anak-anak itu betah di tempat kita gitu ya. Kalau rumah singgah itu kan biasanya singgah kemudian ke jalan lagi singgah. Nah saya bikin kegiatan daur ulang itu di sisi lain kita nggak punya dana gitu. Jadi judulnya itu mungut ya, ada barang bekas, kita bikin aktivitas dan itu kebetulan disenangi oleh anak-anak sehingga mengurangi di jalan, bahkan karya-karya mereka lambat laun menarik pasar gitu ya. Nah, kemudian tadi 2004 kita bikin komunitas karena saya berhenti bekerja di sebuah yayasan tadi. Dan 2008 ini kita mendirikan yayasan ya. Itu pun karena permintaan anak-anak tadinya. Sebenarnya kita sudah nyaman gitu ya dengan komunitas itu karena dari hasil usaha kita bisa mendapatkan hasil untuk anak-anak, bahkan menyekolahkan adik-adik yang di jalanan itu yang usia sekolah kita bisa dari hasil usaha itu. Nah, cuman karena sering, jujur saja salah satu kendala dulu itu kita sulit diterima oleh banyak pihak begitu pihak gitu ya. Misalnya baru berapa bulan diusir sama tetangga gara-gara anak-anak itu kalau main musik itu kan sampai malam, atau misalnya kalau ada kehilangan ya paling yang pertama periksa itu komunitas kita. Jadi kendala itu karena sering diusir, akhirnya anak-anak, bah kita bikin yayasan deh. Barangkali kalau ada pelang yayasan nggak mudah ngusir kita. Baik, terima kasih Abah Didin. Itu adalah situasi yang memang cukup panjang teman-teman, jadi tidak mudah untuk membentuk, namun kemudian semangatnya tadi sudah kelihatan ya. Jadi main yang pertama sekali, kalau Abah berbicara tentang bagaimana daur ulang dan kemudian pemberdayaan terhadap anak jalanan dengan pendekatan yang cukup panjang, kemudian Ibu Farida juga demikian berfokus pada masalah yang spesifik terhadap remaja dan kemudian bertumbuh terhadap lingkungan. Nah, ini tentu tidak mudah buat kawan-kawan semua. Saya mau tahu nih, karena teman-teman juga pasti penasaran. Prosesnya itu gimana? Ya, pasti tentu ada tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Abah dan juga Bu Farida. Nah, ini hal yang paling urgensi. Kita perlu deteksi dini gitu ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman kedua orang yang kemudian kita bisa katakan senior di dalam proses perubahan. Tadi saya menangkap garis bawahnya adalah gerakan perubahan sejalan dengan yang Kelasi sedang berproses adalah satu proyek perubahan. Nah, saya pikir Abah, Bu Farida bisa bercerita. Saya mulai dengan Bu Farida dulu. Proses dan tantangan serta kendala apa sih yang Bu Farida alami sehingga ini menjadi satu hal yang saya harus tetap berjuang. Silahkan Bu Farida. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kalau boleh saya share itu yang namanya tantangan pasti itu, nggak mungkin itu, tidak ada. Either kita menjalani hidup kita sendiri di dalam keluarga misalnya ataupun di luar aktivitas di luar. Nah, dalam konteks gerakan yang kami buat ini tentu saja tantangannya kalau dari diri sendiri sering capek gitu ya, capek nggak ada uangnya, ini semua relawan loh, nggak ada yang digaji dan nggak punya uang seperti Pak Didi itu, kita nggak punya uang sama sekali gitu. Terus saya udah punya 2 anak. Jadi jangan bandingkan dengan teman-teman yang punya banyak waktu ya, punya 2 anak, punya pekerjaan yang harus selain pekerjaan domestik ya, saya juga harus cari hidup buat keluarga saya gitu kan. Kemudian juga selain itu juga saya punya
apa kendala, saya nggak bisa naik kendaraan. Nah itu kalau di desa itu susah banget, nggak ada angkot di sini. Itu masalah utama saya. Jadi untuk ke tempat saya beraktivitas di kampung ini sekitar 9 kilo perjalanan dan tidak ada angkot. Jadi setiap hari saya harus pakai ojek atau minta antar suami gitu atau orang lain yang pas mau jalan ke sana. Kalau pakai ojek tiap hari ya bangkrut saya nggak punya uang gitu. Nah itu. Nah sementara di kendala yang di luar ya, bukan kendala tapi tantangannya. Tantangannya banyak orang itu sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi teman-teman saya yang awalnya banyak ya terus kemudian satu persatu hilang gitu kan karena udah sangat sibuk atau juga passion ternyata saya passionnya bukan di sini gitu kan, passionnya di bidang lain kan kita tidak bisa memaksa orang. Nah itu stres banget itu, capeknya luar biasa ngurusin lahan tandus, ngurusin masyarakat. Saya bukan orang kampung situ, saya tidak bisa bahasa situ ya kan, dan saya itu tiap hari saya ke kampung itu nggak kenal, tapi saya bagaimana caranya saya bisa mendekati mereka sehingga tahu apa cerita hidup mereka, apa yang mereka gelisahkan itu yang apa di situ tantangannya. Jadi setiap hari saya SKSD itu kalau anak-anak gaul ya sok kenal sok dekat aja, orang lagi jalan saya dekat, ibu mau kemana, ini mau ngambil air loh, kenapa ngambil airnya di sana, tanya-tanya ya dialog. Nah itu kita akan menangkap kegelisahan mereka dari situ. Lihat anak-anak remaja sering pada kumpul, terus saya dekati, kenapa kamu nggak sekolah? Enggak, ngapain sekolah gitu kan. Ya selain soal mereka nggak punya imajinasi soal sekolah, ya memang kalangan dari keluarga sangat miskin di tempat itu ya. Nggak punya bayangan mereka sekolah itu yang penting nikah, dapat uang, umur 13-15 sudah menikah. Kayak gitu. Ketemu dengan ibu-ibunya, juga tanya bagaimana menyisir, bagaimana hubungan mereka dengan anak-anak, bagaimana kalangan anak mudanya, bagaimana orang tua, para orang tua memandang kampungnya, memandang dirinya, itu semua kita ambil cerita-cerita itu sampai pada satu apa dari dialog itu kita ketemu nih masalah utama yang dihadapi masyarakat itu yang paling utama dan sangat terlihat itu misalnya waktu itu adalah air gitu ya. Jadi itu wah ini adalah akar dari banyak masalah di kampung, konflik, terus kemiskinan karena anak-anak harus ngambil air nggak bisa kemana-mana itu kalau pagi, dan itu sumber konflik di dalam keluarga ya. Terus terus kemudian juga konflik antar tetangga karena tidak ada air dan lain sebagainya itu. Kalau ini bisa diselesaikan, ini bisa sedikit mengurangi kesetresan masyarakat. Jadi bisa berpikir yang lain gitu kan untuk perubahan mereka mau kemana kayak gitu. Jadi bersama anak-anak ini kami beraktivitas. Nah seperti Pak Diding ini anak-anak yang kami dampingi ini bukan ya anak-anak sekolah gitu. Ini semuanya yang rambutnya dimerah-merahin gitu ya. Anak jalanan sebenarnya, tapi bukan jalanan. Dia bisa pulang sesekali gitu kan, pulang ke rumahnya, tapi dia nggak punya aktivitas selain ngamen, terpulang gitu kan, terus mabuk, apalagi yang cowok-cowoknya, aduh kalau mabuk itu udah pil-pilan ya, udah overdosis kadang-kadang itu mereka kalau overdosis itu kan saya karena kamu kalau mabuk jangan kesini jadi emosi, jadi berantem kamu antar teman, pulang dulu tidur aja gitu, nggak usah kesini dulu nggak apa-apa. Terus tantangan dari luar itu tadi soal temannya, tantangan dari luar tadi karena saya bukan orang setempat itu kecurigaan sangat tinggi, apalagi di Cirebon kan sangat religius ya, saya tidak pakai jilbab misalnya, tampang saya kayak Chinese, wah itu sangat sensitif. Jadi saya pertama disangka tukang kredit, kecil-kecilan yang keliling gitu, atau apa sih namanya makalah tanah, mau beli tanah, juragan mau beli tanah. Jadi orang udah mandangnya gimana gitu. Terus enggak saya jelasin, enggak saya ini mau tani itu di lahan situ lagi belajar tani. Gitu. Tanah kayak gitu, ya kan namanya juga belajar. Ya kalau Bapak bisa ajari saya gitu. Saya tidak pernah apa sih seperti orang yang sudah ahli, enggak, memang saya tidak ahli. Jadi kita membuka diri aja. Saya mau belajar dari Bapak justru gimana caranya ngelola lahan seperti itu, kayak gitu kan. Terus tantangan yang lainnya itu karena mengurus anak-anak seperti ini, berapa kelompok kan nggak suka tuh berisik, tampangnya berangasan, tukang nyuri mangga dan lain-lain gitu kan biasa. Ngapain ngurusin anak-anak kayak gitu, nggak ada gunanya. Nggak apa-apa Pak, tenang aja. Tapi lama-lama mereka menerima dan bahkan kita dikasih rumah untuk ditempatin, nggak usah bayar di situ aja, walaupun itu kita tidak pakai.
karena kemudian kita berhasil membangun ruang belajar di kebun itu yang 7.000 meter itu kita berhasil bangun dari bantuan banyak pihak, termasuk dari warga kampung sendiri yang ikut membangun. Jadi kita punya ruang belajar yang tadinya hanya belajar di bawah pohon bambu kayak gitu. Dan perubahan-perubahan terjadi ya tentu saja di anak-anak ini yang tadinya tidak mau belajar, sekarang mereka diminta ya udah kamu cari kerja aja, udah 3 tahun di sini, nggak mau, maunya di situ, udah tani aja gitu ya sudah. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih tantangan itu tadi ya selalu ada, tapi kalau kita yakin sama diri kita sendiri, kita yakin bahwa perubahan ini sesuatu yang harus terjadi dan bisa kita upayakan bersama-sama, itu bisa. Gitu. Jadi keyakinan akan membelah gunung, katanya kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Farida. Betul sekali. Tantangannya tentu banyak teman-teman. Ada 2 kunci yang kemudian tadi terlihat jelas. Yang pertama adalah partisipatif, yang kedua adalah yakin terhadap perubahan. Saya bergeser ke Abah Didin. Terima kasih Bu Farida. Abah Didin, bagaimana proses dan tantangan kendala yang dialami? Pasti nggak mudah dong. Tadi 2008 baru membentuk yayasan, 2001 itu baru merintis. Tentu ada 7 tahun yang panjang sekali, namun kemudian diputuskan. Silakan. Ya, memang betul ya. Kami menganggap ini seperti Mbak Farida sampaikan tadi, kendala ini menjadi sebuah tantangan ya. Bahkan mungkin kalau saya berpikir lama-lama sebetulnya itu investasi kita. Jadi tantangan itu investasi kita sebetulnya. Jadi saya mulai dari anak-anak ya. Dari anak-anak itu bagaimana kita tahu semua bahwa ketika mereka di jalan itu serba bebas, ya merdeka, tidak sangat sedikit sekali ada aturan gitu ya, kecuali mungkin antar kelompok ya, aturan-aturan di dalam kelompok itu, apalagi kalau abang-abangan ceritanya ya, atau ketua kelompok itu tidak ada aturan. Nah, sementara di yayasan juga atau di tempat kita itu juga saya menyesuaikan. Jadi di awal kita tidak pakai aturan, tapi lambat laun aturan itu dibuat oleh anak-anak sendiri gitu ya. Jadi mulai dari aturan mandi yang kecil-kecil lah, aturan nyimpan pakaian kotor dan selanjutnya berkembang ya. Jadi aturan-aturan itu mereka yang bikin. Nah, selain itu juga di awal kita tidak menyadari bahwa mereka itu kan sebetulnya punya potensi, sekecil apapun, sesederhana apapun itu adalah potensi ya. Nah, itu tantangan di awal, bagaimana kita menggali potensi, bahkan membuat anak-anak percaya diri bahwa potensi yang ada di dirinya itu bisa dikembangkan. Nah, itu juga menjadi tantangan kami, sehingga pada akhirnya sebetulnya anak-anak ini atau model sekarang misalnya produk-produk yang kita jual, yang kita produksi di sini sekarang itu mungkin 90 atau 95% itu ide-ide mereka ya, ide-ide nyeleneh gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan investasi itu sebetulnya tantangan itu menjadi investasi yang besar ya. Bagaimana cara mengatur ya ritme kerja gitu ya. Dia bangunnya biasanya atau ngamennya jam 7 atau jam setengah 7 udah berangkat, nanti istirahat misalnya jam 11 sampai jam 1 itu kita gunakan untuk aktivitas kita. Lambat laun bahkan sampai pada akhirnya dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Jadi proses panjang tapi menghasilkan satu komitmen di situ. Nah, kemudian yang kedua, tantangan dari keluarga sendiri, betul kata Mbak Farida. Jadi waktu itu ini jadi curhat nih, nggak apa-apa ya Bang Mike ya. Boleh. Ini untuk pengalaman lah ya, tapi berbuah manis kok. Jadi waktu itu saya kalau berkegiatan di yayasan itu sering ngelewat ya, karena ngelewat itu adalah cara yang paling efektif untuk bagaimana merangkul teman-teman dari jalan ya. Kita makan asin, semua makan asin, kita punya daging, semua buahnya daging gitu ya. Jadi dengan diamparin daun pisang gitu ya, kita makan bareng gitu. Tapi berasnya kalau nggak punya yang ngambil yang di rumah. Sehingga kalau istri pulang kerja ini ngamuk-ngamuk, ini mau masak berasnya nggak ada, gimana? Nah, itu menyiasatinya, ya udah sabar aja, dengan sabar. Walaupun kita mungkin namanya
namanya orang rumah ya, orang dapur ya kesel gitu ya, tapi ya udah terima aja. Tapi ada satu hal yang menarik adalah ketika kita berbagi kembali tadi ke investasi, kita bisa membuktikan kepada istri khususnya saya gitu ya, bahwa misalnya hari ini kita punya uang beli sesuatu makanan, nggak punya uang tiba-tiba ada yang ngirim, nggak, pokoknya dari mana aja rezeki, sehingga kalau boleh dibilang di meja makan itu nggak pernah kering makanan. Nah itu adalah satu bukti yang akhirnya istri pun nerima, oh iya ya, karena apa yang kita berikan itu tidak hilang, tidak berkurang bahkan gitu ya. Nah itu mungkin bukti itu yang kuncinya itu ya. Baik. Nah kemudian tantangan dari pemerintah juga seperti itu tadi ya, tidak merespon di awal, tapi strateginya adalah ya bagaimana kita selalu membuat kegiatan-kegiatan itu positif bahkan berdampak. Kita tidak minta bantuan atau dana atau program dari pemerintah, tapi ketika kita sering diliput media, pemerintah datang sendiri nih baru menawarkan. Itu apa namanya, sejarah klasik lah seperti itu. Jadi memang kita harus punya nilai dulu, baru orang akan datang dan memberi gitu ya, atau membantu gitu. Nah, terakhir yang terpenting adalah tantangan dari diri sendiri. Melihat orang lain, teman-teman, udah punya ini, udah punya itu, kok kita pakai motornya motor jadul gitu ya. Keinginan kita ya ada, apalagi kita punya keluarga, punya anak, mungkin Mbak Farida pasti merasakan itu. Bagaimana kita juga punya tantangan untuk menahan gitu ya. Kita bukannya nggak mau kaya, tapi berpikir gitu ya, strategi apa yang harus kita lakukan. Ya itu tadi, saya berinvestasi dengan itu, menanam yang dianggap ya minimal ada manfaat sekecil apapun lah ya. Jadi pada akhirnya sekarang anak 3 nih, alhamdulillah sekolah semua, gemuk-gemuk semua. Padahal di awal itu saya nikah 2004, mau nikah aja takut saya. Ini gimana ngasih makan gitu ya. Kita kerja di rumah singgah, cuman bikin kertas daur ulang gitu. Tapi itulah investasi itu proses itu tidak mengkhianati hasil ternyata. Jadi apapun yang kita anggap positif itu pasti akan ada manfaat, termasuk untuk diri kita sendiri. Ya. Baik, Abah, terima kasih. Yang pertama kesabaran, teman-teman, kuncinya. Yang kedua komitmen, yang ketiga adalah ini yang mau saya tanyakan kepada teman-teman, Abah Didin dan juga Ibu Farida. 2 hal yang mendukung keberlangsungan yayasan Anda. Sebutkan 2 hal yang mendukung, Bu Farida, yang mendukung akhirnya yayasan Anda tetap berkembang sampai saat ini. Yang pertama apa, Bu Farida? Yang pertama, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama, gitu. Visi yang sama. Ini. Kemudian juga saya itu kenapa ini bisa berkembang? Karena dukungan dari masyarakat itu sendiri yang luar biasa. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Abah Didin, 2 hal yang mendukung Kumala sampai saat ini masih ada. Yang pertama adalah konsistensi, ya. Tentunya dengan kerja keras ya. Konsistensi, hal apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, ketika itu dilakukan dengan konsisten, itu suatu saat pada saatnya akan membuahkan hasil. Nah, yang kedua, mungkin yang selalu saya pegang itu yaitu reshare ya, berbagi manfaat. Dengan berbagi manfaat itu tadi, segala sesuatu itu menjadi investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin itu, Bang Mike. Baik, terima kasih Abah Didin. Ini kan satu hal yang kemudian menjadi dorongan kuat bagi kita bahwa tidak mudah untuk kemudian bisa memastikan ada hal-hal positif yang mengembangkan kita dan bertahan di dalam dinamika. Tapi kemudian saya mau bertanya, pembelajaran terbaik apa? Tentu nggak mudah dong menjalankan Yayasan Kumala dan juga Yayasan Wangsakerta dalam hal ini. Bagaimana pengelolaan kegiatannya? Strategi apa yang Abah Didin dan Bu Farida lakukan? Silakan Abah Didin. Ya. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita manfaatkan ya potensi yang ada di dalam lembaga kita. Sekecil apapun potensi itu,
ketika kita konsisten melakukannya, terus kita kembangkan dengan upaya-upaya tadi ya, membangun jejaring, membangun kualitas produk, misalnya kalau di kita itu selalu berhubungan dengan produk ya, dan manfaat tadi. Jadi inilah yang membuat saya rasa kegiatan-kegiatan di kita semakin berkembang dan mendapatkan trust pada akhirnya gitu ya. Baik, tahan dulu Abadidin, tahan dulu. Teman-teman tidak akan percaya kalau nggak ada buktinya. Bang Jere, tolong dong ditampilkan buktinya Abadidin. Setelah ini nanti kita akan ke Ibu Farida. Bang Jere bisa bantu saya menayangkan buktinya apa sih sebetulnya? Ayo, mana slide-nya nih? Oke. Sambil menunggu Abadidin boleh terus bercerita. Silakan. Ya, jadi memang itu tadi ya, proses ini panjang ya. Cuman ketika satu waktu kita sudah menentukan tujuan kita atau mungkin gambaran bagaimana kita melakukannya ke depan, ini yang harus konsisten terus dijalani gitu ya. Nah, di awal memang tidak mudah untuk mendapatkan trust gitu ya. Tapi saya tidak mempedulikan itu gitu ya. Yang penting saya fokus dengan teman-teman membangun aktivitas di tempat kami ini sebaik-baiknya gitu ya. Kalau dulu mungkin orang membeli produk kita tuh karena kasihan. Jadi karena kasihan ya. Tapi ini muncul dari teman-teman, nggak bisa kayak begini, bah katanya. Kita harus membuat kondisi bagaimana orang membeli produk kita, entah itu produk barang atau produk mungkin jasa, pelatihan atau program, mereka karena butuh gitu ya. Nah, memang tidak mudah gitu ya. Cuman ketika kita membangun tadi kualitas kita kembangkan ya, trust kita jaga kita. Nah, sekarang mungkin kita menerima hasilnya ya. Walaupun kita bermain sampah. Walaupun kita bermain sampah misalnya ya kita bisa mendapat berkah gitu ya dari situ. Bahkan kita menganggap ternyata iya ya sampah itu emas. Ketika dulu anak-anak jalanan dianggap sampah, buat saya itu pada satu titik mereka bisa jadi emas, termasuk sampah yang dibuang orang. Ya. Ketika kita manfaatkan, kita create gitu ya, itu akan menjadi nilai. Jujur saja Kumala ini hidupnya dari sampah dari dulu, walaupun banyak gitu ya, misalnya program entah dengan perusahaan-perusahaan, dengan NGO asing, dengan pemerintah. Tapi kita hidup tidak malu-malu, kita hidup dari sampah, dan sampah ini membawa berkah gitu ya. Nah ini yang menjadi penguat untuk anak-anak, sehingga anak-anak pun akhirnya merasa gitu ya, bagaimana mengubah sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat, bahkan distigma negatif oleh banyak orang, itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah sekarang saya mungkin punya konsep 5R ya. Jadi tadinya dari konsep sampah nih. Kalau konsep sampah kan reduce, reuse, recycle. Kita nambah resell. Jadi pengelolaan sampah itu harus bernilai manfaat dan bernilai ekonomi. Kemudian reshare. Pengalaman kita dalam mengelola sampah ini harus dibagi lagi ya. Nah, konsep pengelolaan sampah ini saya kembangkan ya ke dalam konsep program-program kita. Jadi 5R juga. Reduce misalnya ya. Reduce itu bagaimana kita mengurangi tantangan atau masalah-masalah anak-anak gitu. Reuse, memakai kembali mereka, potensi-potensi mereka kita angkat, kita berikan peran, kesempatan. Ya. Recycle, mendaur ulang. Bagaimana kita membalikan ya, ketika mereka dianggap tidak berfungsi secara sosial, kita berfungsikan sosialnya dan mereka bisa. Gitu. Resell ini apapun yang dilakukan, teman-teman ini harus punya nilai. Bahkan lebih jauh lagi punya nilai ekonomi itu wajib gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir reshare. Jangan lupa ketika anak-anak ini sudah mendapatkan hasil, jangan lupa untuk membagikan lagi minimal pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Abadidin. Tentu ini adalah gambar-gambar yang teman-teman lihat sebagai bentuk nyata apa yang sudah dilakukan sebagai proses yang panjang. Tentu punya keyakinan tadi sudah di-highlight oleh Abadidin bahwa sampah itu emas dan dari stigma sampai dihargai. Saya akan bergeser kepada Bu Farida, sembari Bu Farida hal yang sama. Pembelajaran terbaik apa yang kita bisa angkat dari pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Ibu, sembari kita diputarkan oleh Bang Jere beberapa video dan juga foto-foto yang ditampilkan.
Ibu Farida, saya persilahkan. Ya, pembelajaran utama bagi saya dan semua kawan yang terlibat di Uang Jakarta tentu saja itu soal pentingnya konsistensi. Ada tujuan. Kalau memang ingin perubahan, ini yang kamu inginkan, masyarakat seperti ini yang kita inginkan bersama-sama, ya ayo bergerak konsisten. Apapun tantangannya, kendalanya, konsisten terus lakukan. Punya uang, tidak punya uang, ada hujan, ada kemarau, terus saja. Jadi contohnya ya, anak-anak ini di kampung Karangdawa ini sudah 2 tahun lebih mereka mengurus sampah di kampung. Hanya untuk membuktikan bahwa kampung itu bisa mengurus dirinya sendiri. Untuk mengurus soal sampah. Selain itu, mereka harus mau membuktikan bahwa lahan-lahan tidur, lahan tandus di sekitar bisa ditanam. Nah, kemudian juga strategi lainnya itu jangan kaku. Kalau punya program jangan kaku. Jadi kalau saya jangan seperti event. Event ini membuat seminar. Seminar untuk apa? Kalau misalnya untuk tujuan perubahan untuk seminar ini dipandang ini tidak pas untuk melakukan itu, untuk menjangkau perubahan itu, ia dibubarkan atau tidak perlu dilakukan, ia tidak perlu kita ngotot harus ini yang kita lakukan. Kalau kita ukur, kita hitung ini nggak pas untuk strategi tersebut. Seperti contohnya ya, saya tadi sudah bicara bahwa awalnya kami mendekati anak muda di SMA gitu sampai perguruan tinggi. Terus kami melihat ini nggak bisa karena mereka di mindsetnya sudah kerja dan menikah. Sulit sekali untuk diajak untuk mengurus kampungnya. Jadi kami berubah target group. Yang kami lihat ada potensi ini justru anak-anak remaja. Contohnya seperti itu, nggak usah kaku untuk satu proyek perubahan. Kita juga itu tidak perlu kaku gitu ya. Terus yang terakhir itu menurut saya kita harus mampu mengelola sumber daya. Sumber daya itu bisa orang. Tadi ya yang saya bilang orang-orang punya satu visi dengan kita, tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat, itu yang maksudnya Pak di jaringan itu. Ini adalah sumber daya yang harus kita kelola. Dia bisa mendukung di banyak hal, tidak harus semua, tapi beberapa aspek dalam satu proyek perubahan yang kita lakukan, dia bisa memberi kontribusi. Kontribusi tidak harus selalu materi, bisa kemampuan yang lain. Terus sumber daya yang lain adalah bisa landscape. Kalau dia punya landscape, ya lahan tidur segala macam itu sumber daya. Atau juga sampah itu juga bisa dibilang sebagai sumber daya. Jadi kalau di kampung ini karena dia surplus di sampah organik, itu bukan organik ya karena ini kampung. Jadi itulah yang kita manfaatkan untuk recovery lahan tidur di kampung-kampung. Jadi kita mendorong masyarakat jangan membeli. Kalau membeli kamu ongkos produksi untuk pertanian jadi tinggi. Kamu mau dapat untung dari mana? Harus bisa memproduksi sendiri. Seperti itu. Baik, Ibu Farida, kita mau lihat videonya. Bang Jere, boleh diputarkan videonya? Ya, bisa dijelaskan, Bu. Ini adalah proses-proses yang telah dilalui ya. Ya, jadi ini sorry saya jelaskan ya. Jadi ini video dokumentasi ketika kawan-kawan di kampung melakukan yang namanya pemetaan. Pendataan soal potensi dan tantangan yang dihadapi kampung, mulai dari data umum hingga data yang bersifat tematik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan dengan basis data tersebut yang kita gali data bersama secara partisipatif, menganalisis juga bersama-sama dengan masyarakat, kemudian memutuskan dari banyak masalah yang ditemukan dari hasil analisis, apa dulu yang harus kita perjuangkan untuk ada perubahan. Jadi misalnya dua masalah utama waktu itu ketemu masalah air dan sampah. Untuk masalah air terus kita bagaimana mendidik terutama para ibu-ibu ini untuk bisa berbicara di hadapan pemerintah desa. Jadi mereka belajar untuk mempresentasikan masalahnya di hadapan pemerintah desa di musyawarah desa gitu sehingga menjadi program prioritas untuk pengadaan air bersih melalui program nasional namanya PAMSIWAS dan itu berhasil meskipun dikawalnya cukup lama ya.
Jadi kita udah pakai strateginya macam-macam, dari mulai harus belajar presentasi, harus sering-sering sowan ke kepala desa, lobi segala macam. Ini semua yang melakukan ibu-ibu. Kalau yang mendata ini anak-anak remaja ini, bayangkan ini anak-anak putus sekolah ya, kelas 3 SD mereka rata-rata putus sekolah, nggak bisa bahasa Indonesia, masih bahasa lokal ya. Kemudian nggak, apalagi pegang komputer, nulis seperti ini nggak bisa, dan itu latihan. Saya waktu itu diminta untuk udah aja pakai mahasiswa cepet. Wah, anak-anak seperti ini lama ya. Kita memang tujuannya ini untuk pendidikan, biar masyarakat belajar mengenal kampungnya sendiri, bukan orang lain. Sudah terlalu banyak pendataan itu dari luar dan tidak membiarkan orang kampung mengenal dirinya sendiri. Jadi tidak bisa merubah, padahal mereka punya kemampuan. Jadi dari hasil analisis kami kan justru setahun itu dalam satu dusun aja dana yang beredar itu misalnya 25 miliar. Dana desa itu paling 1 sampai 1,5 miliar dari pusat ya. Nggak ada apa-apanya dengan uang yang beredar, tapi kemana uang itu? Karena habis untuk biaya pangan dan energi. Jadi proses tujuan pandemi bagaimana kampung atau desa-desa bisa menghidupi dirinya sendiri, paling tidak urusan pangan, energi. Gitu. Ini dokumentasi dilakukan tahun 2018. Ini kalau lagi mabuk data itu joget-joget udah kepuyengan dengan Excel dan GPS dan sebagainya, itu joget-joget mereka. Betul sekali, betul sekali. Tentu yang menjadi menarik buat kita pada siang hari ini sebagai akhir topik kita, Bu Farida kan dalam melaksanakan itu kan tidak sendirian. Tentu Bu Farida punya tim begitu. Lantas bagaimana pembagiannya, pengelolaannya itu seperti apa gitu, itu juga menjadi menarik karena untuk bisa mencapai proses yang sudah diceritakan tadi tentu tidak mungkin sendirian, melainkan memiliki tim. Gitu. Mungkin Bu Farida melanjutkan, itu dengan kita akan Bu. Iya, tidak bisa sendiri, pasti kayak gila kalau sendiri. Ini 6 bulan dan siang malam ini kerjanya. Saya tidak punya keahlian yang cukup untuk misalnya mengoperasikan Geospatial Information System. Itu ada bagiannya, itu ada anak muda yang pernah saya pernah investasi. Jadi ada satu anak yang menurut saya dia punya visi yang sama, saya kirim untuk belajar soal GIS dengan lobby-lobby supaya gratis gitu kan. Jadi ketika dia balik, bantuin saya di sini untuk bantu kampung ini menjaga dirinya. Itu yang saya bilang kemampuan mengelola orang-orang pintar, SDM. Banyak orang pintar di negara kita ini, tapi tidak ada yang mengelolanya. Banyak orang baik di negara kita ini, tapi tidak ada yang mengelolanya. Jadi kita ini sebenarnya tugasnya hanya perlu mengelola orang baik-baik ini. Jadi bagaimana kami bisa berjalan tidak punya dana? Bayangkan saya udah kasih foto dari cuma lahan tandus, punya gubuk kecil dari bambu yang kami bikin bersama-sama hingga punya gedung ya. Itu karena kita mengelola orang baik. Jadi orang yang hanya punya tenaga, ya kita minta bantuan tenaganya untuk ikut mengurus proses pembangunan itu. Yang punya dana, jika bersedia kita minta donasinya, gitu kan? Yang punya keahlian memborong misalnya soal arsitek segala macam, saya minta bantuan, ini bantulah saya, ini saya nggak bisa soal bangun gedung. Dia mau, karena sebenarnya ini orang-orang baik dan hanya membutuhkan orang yang mau mengajak. Kita punya cita-cita bersama. Tidak perlu kamu yang mengurus ini tiap hari, biar itu urusan saya. Kamu bisa nggak membantu di bidang ini? Gitu Bang. Iya, betul sekali. Tentu tidak bisa sendirian ya Bu Farida, itu sangat mendukung sekali apa yang kita pikir itu bisa kita lakukan, ternyata tidak bisa sendirian gitu, dan kita membutuhkan orang lain. Tentu kita harus mengedepankan juga apa yang dimiliki, kemampuan yang bisa dikolaborasikan begitu ya Bu Farida ya. Baik, terima kasih Bu Farida. Saya bergeser kepada Abadidin. Bagaimana Bah? Tentu Abah tidak mungkin sendirian. Betul. Jadi kalau di kami juga dari dulu ya, yang pertama itu ya dengan anak-anak gitu. Jadi apa namanya, hasil kerja atau proses kerja tuh pokoknya selalu nikmat gitu. Mau banyak kendala, mau salah, itu kadang-kadang kita berpikir gini, susah itu kan sebetulnya kita sendiri yang menganggap itu susah gitu ya. Sebetulnya ketika dikerjakan, walaupun itu kadang berproses pendek, berproses panjang, pada akhirnya selesai juga gitu ya. Nah, akhirnya kita berpikir apapun yang
pekerjaan yang kita dapat itu selalu kita terima, selalu kita masalah nanti bisa enggaknya itu kan nanti ya. Masalah bagus tidaknya itu berproses. Tapi yang perlu saya ingat itu bahwa anak-anak ini justru selalu memotivasi saya gitu ya. Pokoknya kita bisa ya minimal kalau udah mentok seperti Mbak Farida bilang tadi, kalau udah mentok ya saya bertanya ke yang bisa gitu kan. Nah, pada akhirnya tim ini yang saya bilang tadi membentuk tim Kumala itu ya awalnya ini dari ide-ide anak-anak dengan kenekatan. Saya diajak nekat nih sama anak-anak. Karena waktu itu uang pun bukan karena apa buat yayasan itu bukan karena ada program atau proyek atau apa, karena memang anak-anak itu meminta daripada diusir terus katanya. Awalnya ya. Akhirnya kita buat lembaga. Ketika menjalankan lembaga bingung siapa nih yang akan mengelolanya gitu ya. Ya akhirnya kita juga gitu ya dengan anak-anak. Tentunya ada beberapa teman-teman pekerja sosial ya yang sudah bergabung. Mungkin kalau dulu banyak pekerja sosial, cuman kan kita memberikan pilihan. Kalau memang itu apa namanya profesinya ingin berkembang, ingin ini ke kesempatan lain seperti misalnya bekerja di ada yang keterima PNS, bekerja di perusahaan, ada yang menjadi pendamping PKH atau program Kemensos misalnya. Itu silahkan, kita tidak ini ya. Tapi pada akhirnya mereka juga tetap sampai sekarang itu mendukung ya, terus aktif mendukung program-program yang ada di Yayasan Kumala. Kita juga kalau berkaitan dengan program atau proyek kita juga sering meng-hire ya kalau itu memang diharuskan gitu ya dikerjakan oleh profesional, kita juga meng-hire teman-teman dari luar gitu. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari mengelola yayasan ya saya dengan anak-anak. Oke. Artinya memiliki tim yang memang juga harus dikelola begitu ya, baik dari pembagian tugas ya. Ya, betul. Yang harus dilakukan dan kemudian dinamika yang harus diminimalisir untuk bisa memudahkan tujuan program itu tetap berjalan begitu ya, Mbak ya. Ya, betul. Baik, kita masih ada waktu 5 menit ke depan. Teman-teman ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand di sini. Kita berikan kesempatan buat kelasi yang ingin bertanya secara langsung kepada kedua narasumber kita, Abadidin dan juga Ibu Farida. Ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang mungkin sedang kalian rencanakan, yang masih ingin ditanyakan bahwa sepertinya ada satu hal yang menarik nih sama dengan itu. Monggo, kalau tidak mau langsung juga bisa lewat chat box, kita berikan kesempatan. Nah, kita tunggu. Sambil menunggu nih Pak, ya, dan juga Bu Farida. Sampai sekarang apa sih yang membuat bahwa Abah dan Bu Farida belum ingin pensiun? Nah, terlalu asik, terlalu sayang untuk ditinggalkan. Ini bukan pekerjaan, jadi tidak ada pensiun ini. Ini adalah panggilan. Ya, kita manusia gitu loh. Kita nggak hidup sendiri. Gitu. Kapanpun Ibu Farida dan juga Mbak Didin akan tetap berproses begitu. Iya betul. Ya ini bukan pekerjaan. Ya, ini bukan pekerjaan. Jadi tidak ada tengah pensiun karena ini panggilan, boleh dikatakan panggilan jiwa. Dan karena kita menyadari bahwa apa sih kita ini hidup untuk apa? Apa kita hidup hanya untuk cari uang? Iya. Masa kita dilahirkan hanya untuk cari uang, sia-sia sekali. Buat apa hidup ini cuma nyari uang sih? Saya bisa cari kerja dengan gaji besar di Jakarta kalau saya mau. Tapi itu bukan tujuan saya. Dan itu yang ditanamkan juga oleh orang tua sejak kecil ya. Jadi kita uang mungkin iya untuk hidup, tapi hidup itu bukan uang. Betul. Gimana Bah? Menurut Abah? Ya apa ya, kayaknya kesenangan, kebahagiaan itu ya sulit untuk ditinggalkan. Maksudnya kebahagiaan dengan anak-anak. Mungkin saya sekarang kalau nggak salah cucu itu udah 52 orang ya. Melihat anak-anak yang dulu
ya berproses panjang, kemudian menikah, punya kerjaan, mempunyai keluarga dan anak, itu makin menguatkan saya gitu ya. Kalau berhenti gitu, waduh ini sayang sekali. Kadang-kadang malah justru saya memberikan pemahaman atau pengertian ya ke keluarga saya, ke anak-anak saya, ke istri saya, bahwa kenikmatan saya tuh ya bekerja atau beraktivitas ya di sini. Ya. Baik, Abah dan Bu Farida sudah masuk pertanyaan nih, ya. Kalau terjadi konflik di internal karena perbedaan pendapat, ya, pernah nggak mengalami itu? Pasti. Ya, pasti sering, biasa itu. Ibu Farida. Oke. Kalau saya biasanya saya ajak ngomong ya dari hati ke hati gitu. Saya tekankan kembali, ini tujuan kita ini loh. Kamu bersepakat nggak dengan tujuan ini? Kalau memang terasa berat gitu untuk tujuan ini, di mana beratnya? Apa hal-hal yang membuat dia tidak nyaman berada dalam satu kapal bersama itu ya fair aja ya. Tapi kita juga tidak bisa memaksa. Kalau misalnya memang dia tidak merasa itu dia nyaman di aktivitas tersebut ya, karena mungkin ada perbedaan nilai, ada perbedaan passion gitu ya, itu tetapi kita tetap menjaga hubungan, karena suatu saat ya entah kapan pasti kita, kalau kita sudah satu hati satu nilai, pasti akan nyambung lagi. Entah dia nanti berkontribusi dalam untuk menjadi narasumber untuk satu event kayak gitu. Jadi ya orang, kalau saya itu orang bisa keluar masuk tidak masalah. Yang penting sayanya yang istiqomah. Kalau orang Muslim, saya yang harus istiqomah. Jadi yang namanya pemimpin itu dia harus track ya pada tujuan, dan orang lain pasti akan mengikuti. Itu keyakinan saya. Oke, baik Bu Farida. Tapi pasti saya yakin Abah Didin juga punya jawaban yang mirip-mirip. Tapi kemudian karena waktu kita sangat terbatas, ada pertanyaan yang kedua untuk Abah Didin. Terkadang proyek yang dilakukan itu menimbulkan ketergantungan, ya kan? Terkadang menerima manfaat, cenderung tidak mau mencari pengalaman baru, bahkan tidak mau research dan lebih memilih untuk tetap bergabung di sana. Apakah itu merupakan sesuatu hal yang baik atau enggak menurut Abah Didin? Dan bagaimana caranya untuk kita bisa membuat mereka itu tidak tergantung gitu ya? Ya. Silakan. Ya. Pertama ya, kalau saya dapat kepercayaan ya, entah itu program kerjasama ya, kegiatan kerjasama, bahkan proyek, pertama kali yang saya harus sepakati ya adalah sampai di mana ini keberlanjutan kegiatan ini, apa dampaknya, apakah mitra kita bisa menjamin keberlanjutannya. Terus yang terpenting adalah program atau kegiatan atau proyek katakanlah gitu ya, itu bagaimana efektif atau sesuai dengan kebutuhan, dengan keinginan gitu ya dari masyarakat. Karena banyak dulu tuh banyak program tuh yang ya terserahlah keinginan masyarakat mah apa A gitu ya, programnya malah C malah D. Nah itu kita sepakati dulu di awal. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu kegiatan itu di awal, setelah proses asesmen itu kita betul-betul bahwa kegiatan ini untuk dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak ya, yang harus garis bawah itu berdampak untuk masyarakat yang kita dampingi ya. Sehingga di beberapa program saya mungkin itu endingnya atau hasil akhirnya adalah kemandirian itu bisa diukur tidak, bisa berkelanjutan tidak, atau tadi bisa lebih reshare lagi tidak gitu ya. Jadi kemandirian itu bukan hanya kelompok atau masyarakat yang kita dampingi mandiri selesai gitu ya, tapi kita mengukur juga ini ada bisa berdampak lebih luas lagi tidak. Nah itu baru kita kerjakan. Nah kita berproses panjang ya sebetulnya. Yang tadi awalnya kita tidak mendapatkan respon, kepercayaan, sehingga kita benar-benar belajar bagaimana menggali potensi dan menggali sumber sendiri itu ya kita praktekkan gitu ya. Jangan sampai kadang-kadang saya pernah, ini maaf ya, pernah kerja di beberapa lembaga dulu itu ya memang
mengharapkan gitu ya, program ini kapan sih cairnya? Kalau belum cair itu pintu yayasannya ditutup, anak-anak ke jalanan lagi. Nah ini maksudnya, ini memang proses panjang tidak mudah, tapi yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kita mengajarkan kemandirian, tapi lembaganya nggak mandiri misalnya gitu. Nah oleh karena itu, walaupun kita ya mainan usaha kecil-kecilan ngolah sampah, tapi ketika itu mendapatkan hasil sedikit demi sedikit, kita manfaatkan, kita belajar hidup dari situ. Sehingga setiap program kami ya ujung-ujungnya itu harus diukur tadi ya. Ada nilai ekonomi, kemudian keberlanjutan, dan berdampak semakin luas, bukan hanya untuk kelompok yang ditangani itu sendiri. Baik. Terima kasih Abah, karena waktu kita terbatas, Ibu Farida dan Abah Didin. Terima kasih dua penanya yang sudah bertanya kepada dua narasumber kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin minta dua narasumber ini memberikan dua kata untuk menyemangati teman-teman di sini. Dua kata untuk menyemangati. Saya mulai dari Ibu Farida. Silakan Bu. Konsisten dan terus belajar. Lakukan dan Konsisten lakukan dan terus belajar. Konsisten lakukan dan terus belajar. Baik, Abah Didin. Mulai dari yang kecil tapi kita kuasai, dan yang kedua, bagikanlah manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih. Kesimpulan kita pada siang hari ini adalah bahwa ada proses sumber kita, Katika. Lanjutkan Katika tepuk tangannya. Ya, closing statement saya adalah bahwa proses yang panjang tentu akan membuahkan hasil ketika kita konsisten, komitmen, sabar, dan terus berpartisipasi serta yakin terhadap perubahan. Saya yakin juga teman-teman Kelasi melakukan hal yang sama, maka apa yang kita dapatkan hari ini tentu tidak akan sia-sia, melainkan menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih Abah Didin dan Ibu Farida yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Ketika saya kembalikan, saya Michael Ivan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Mike, Abah Dindin, dan juga Ibu Farida. Wah, banyak sekali nih ya yang insight pasti yang didapatkan oleh kita semua pada hari ini. Boleh juga teman-teman kalau mau mengucapkan terima kasih lewat kolom chat, silahkan gitu ya, karena sayangnya kita tidak bisa bertemu langsung nih, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk mengendap kembali nih segala pembelajaran tadi yang sudah disebutkan dan diceritakan Abah Dindin dan juga Ibu Farida, teman-teman akan berkumpul kembali dengan armada kapalnya untuk mendiskusikan dan menyampaikan pendapat terkait dengan insight nih yang didapatkan dari sesi talk show hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena biar kita juga tepat waktu gitu ya selesainya, teman-teman silakan langsung bergabung di breakout room-nya masing-masing. PPT-nya, linknya sama seperti yang tadi, silakan diisi slide yang berwarna biru terkait dengan insight hari ini. Oke, langsung aku arahkan ya ke armadanya masing-masing. Diberikan waktu sekitar 10 menit. Oke ya. Dadah teman-teman. Selamat bertemu di armadanya masing-masing. Oke. Saya sudah boleh izin ya. Terima kasih Ibu Farida dan juga Abah Didin. Ya, terima kasih banyak ya. Semangat. Ya. Terima kasih. Kakak, aku belum masuk ke kapalnya. Oke, sebentar ya. Tadi banyak yang keluar masuk soalnya. Segera merangkum semua pembelajaran kita hari ini. Saya izin share screen dulu ya sebelum nanti kita foto bareng nih, gitu ya. Oke, menarik ya teman-teman belajar dari apa yang tadi sudah disampaikan. Ternyata kemudian menarik melihat bahwa ternyata
penting untuk kemudian memastikan bahwa, oke sebentar, tiba-tiba ada kendala teknis sebentar. Oke, ini sekarang saya lanjut ya. Pertama nih ya, seperti yang teman-teman tuliskan, saya rangkumkan. Penting ya untuk memastikan bahwa rencana perubahan memang sesuai dengan situasi dan kondisi penerima manfaat serta kebutuhannya. Gimana sih caranya? Ternyata tadi beberapa mengusulkan. 1, bisa survei. 2, bagus kalau bisa wawancara langsung. 3, riset sederhana. Datanya boleh data-data primer, ngambil langsung, atau data sekunder yang diperoleh dari data-data yang ada di internet misalnya, atau yang lain. Nah, yang menarik nih, ternyata ada juga yang mengusulkan bahwa di langkah awal kita boleh dong diskusi atau minta pendapat dari pakar, orang yang ngerti banget tentang isu yang mau kita jadikan proyek perubahan, tetapi juga kita bisa diskusi, minta pendapat dari orang lain yang pernah melakukan hal yang serupa atau mirip nih. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen melakukan sesuatu seperti Abah Dindin, atau seperti Bu Farida, atau seperti orang-orang lain yang teman-teman kenal pernah melakukan ini, ternyata dari beberapa kapal mengusulkan, boleh loh sebenarnya kita diskusi minta pendapat. Ya, ini sesuatu yang kemudian menarik untuk dilakukan sebagai langkah awal gitu ya. Lalu yang kedua, partisipasi nih. Jangan lupa dari awal melibatkan penerima manfaat, termasuk ketika melakukan penjajakan, melihat sejauh mana ini bisa dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa nanti kira-kira nanti kita mau melakukan ini sampai sejauh mana ya? Bagaimana perannya dari si para guru ya kalau misalnya dengan guru? Bagaimana perannya para siswa ya kalau dengan para siswa? Supaya apa? Supaya kemudian kita juga sama-sama tahu agar apa yang mau dilakukan ini ada ukuran-ukuran nih. Kapan bisa dilanjutkan, kapan sudah bisa dilepas, kapan bisa mandiri, dan bagaimana supaya ini berlanjut. Bahkan ini tadi disampaikan lakukan sejak awal, gitu ya, ketika teman-teman akan mulai melakukan proyek perubahannya. Lalu yang ketiga, kata kuncinya adaptasi ya. Siap kalau ada berbagai kemungkinan. Siapkan rencana cadangan. Fleksibel dengan situasi kondisi nggak kaku. Kita harus tadi katakan nggak boleh kaku, fleksibel. Kalau ada situasi yang berubah, kita harus ikuti. Lalu juga jangan lupa mencari solusi terbaik tentunya untuk menerima manfaat dan teman-teman yang juga menjalankan proyek. Lalu juga soal aplikasi tadi disinggung. Banyak loh sekarang aplikasi yang bisa jadi alternatif untuk komunikasi, koordinasi, bikin progress report, bikin timeline. Tapi pastikan dan hati-hati. Karena di beberapa kapal yang saya tangkap, pastikan bahwa kalau mau itu digunakan, memang itu dikuasai, itu memudahkan, dan itu konsisten digunakan. Karena ada yang curhat tadi ya udah pakai Trello 2 bulan, habis itu nggak dipakai lagi. Google Calendar dipakai, habis itu di-stop. Macam-macam gitu ya. Nah, maka pastikan nih, kalau memang ada aplikasi, platform, tujuannya memudahkan loh. Jangan sampai itu nanti malah menjadi beban untuk teman-teman yang menjalankan. Nah, lalu yang berkaitan dengan pengelolaan tim nih, katanya harus terbuka, saling bantu, harus kompak, harus percaya gitu. Caranya gimana? Ya mesti saling kenal. Bahkan ada usulan pertemuan rutin itu bukan untuk ngomongin proyek aja, tapi saling kenal. Lalu bikin aktivitas yang menyenangkan, entah games, entah apapun itu. Lalu ternyata ada yang bilang, boleh dong kita secara rutin kasih umpan balik, feedback. Kamu kerjanya udah bagus, kamu ini. Saya berharap kamu meningkatkan ini. Itu diungkapkan oleh beberapa kapal. Lalu juga berbagi cerita. Karena jangan lupa ada yang bilang bahwa mungkin saya lagi sibuk, Kak, mungkin saya lagi ada masalah sehingga nggak perform. Maka boleh dong saya di pertemuan itu sebenarnya mau cerita aja. Boleh banget gitu ya. Justru ini yang membangun tim karena kemudian suasana terbuka, saling bantu dan kompak ini akan terjadi. Nah, lalu juga ada yang bilang kan udah punya kanal komunikasi, communication channel, WAG misalnya. Jadi silahkan mulai membuka komunikasi lewat WAG supaya semuanya tahu apa situasi kondisinya. Tidak nebak-nebak, ini kenapa dia diem aja ya? Ini kenapa dia nggak muncul ya? Jangan japri katanya. Kalau japri kemudian hanya segelintir orang yang tahu. Padahal harapannya semua kapal, semua kelasi di satu kapal saling paham situasinya. Tapi ini lagi-lagi proses ya untuk bisa menuju ke sana, tetapi nggak ada salahnya
bisa mulai dicoba dari sekarang. Nah, ini yang penting nih tadi kata-kata kunci. Selain keyakinan bisa membelah bukit, ya ada kata kunci yang kedua, kalimat kunci yang kedua, proses tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Jadi pastikan ini sebagai proyek perubahan tadi disampaikan oleh Abah Dindin dan Bu Farida, pasti butuh langkah-langkah, nggak sebentar, cukup panjang. Nah, maka perlu menghayati tiap langkah itu sepenuh hati, gitu ya. Totalitas. Kita kan manusia, tujuannya adalah untuk membantu manusia lain. Itu bukan hanya masalah duit, bukan hanya masalah tugas. Nah, tetapi menghayati itu. Nah, yang paling penting adalah tadi itu tanpa sadar ini kayaknya Ibu Farida sudah mengikuti lead others gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat tadi Bu Ida mengatakan kita kan ada di satu kapal yang sama. Nah, itu yang penting ya. Komitmen, konsisten, yakin kita di kapal yang sama untuk membuat perubahan. Nah, itu yang kemudian perlu dibangun supaya semuanya bisa dijalankan dengan baik. Itu saja teman-teman beberapa hal kunci yang saya tangkap dari hasil diskusi masing-masing kapal dan juga insight yang didapat pasca bertemu atau mendengarkan talk show dari narasumber. Terima kasih semuanya, semoga ini bermanfaat. Nanti akan kita bagikan di Google Classroom masing-masing. Silakan saya kembalikan ke Kak Tika. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Indra. Terima kasih sekali lagi juga untuk Abah Dindin, Ibu Farida, dan tadi juga ada Bang Mike yang menjadi moderator. Dan juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Semoga hari ini memberikan makna, memberikan insight gitu ya untuk teman-teman. Tadi teman-teman udah berproses juga di breakout room, memberikan pendapat dan insight teman-teman. Semoga nanti ini bisa diterapkan ketika teman-teman berproyek ya atau membuat proyek perubahan gitu. Nah, oke, karena keterbatasan waktu akhirnya ya kita sampai juga nih di penghujung gitu. Rasanya tadi banyak pertanyaan dan rasanya juga sebenarnya ingin mendengar insight dari teman-teman, tapi untuk saat ini itu diwakili lewat PPT yang tadi sudah teman-teman isi. Kalau seberjalannya waktu teman-teman masih mau mengisi PPT yang tadi, itu silakan. Gitu. Jadi kan itu linknya bisa dibuka terus. Jadi kalau teman-teman habis ini mau menambahkan, baru kepikir lagi gitu ya, misalnya nggak apa-apa, ditambahkan aja gitu ya. Oke, nah teman-teman semuanya yuk kita on cam gitu ya. Yang belum on cam silakan on cam. Kita akan foto dan foto akan dipandu oleh Kakak Mary. Halo Kakak Mary. Halo Kak Tika, Oke, baik. Nah, nanti setelah foto, tolong jangan keluar dulu ya. Akan ada sesuatu, apakah itu? Iya, tunggu aja nanti. Oke, silakan Kak Mary. Oke, ini sepertinya masih banyak yang belum nyalain kamera ya. Teman-teman, ayo boleh dinyalain dulu nih kameranya. Aku tunggu nih, sebentar aja aku tunggu nih kalian. Mari kita kenang hari yang indah ini, teman-teman. Dengan berfoto bersama. Kapan lagi kan? Kita berfoto dengan dua narasumber keren kita. Ayo, boleh dibuka dulu nih kameranya nih. Oke. Aku mulai aja ya. Tolong jangan ada yang chat dulu ya, teman-teman. Ada 3 slide nih di sini. Aku mulai dari slide yang pertama. Oke. 1, 2, 3. Ada ke kamera ya, jangan ke layar. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, loading dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Ketika. Oke, baik. Nah, Kak Debbie boleh dibantu di-share nih apa sih gitu ya di akhir pertemuan ini ada apa yang perlu diisi dulu ya teman-teman gitu ya. Kak Jere boleh dibantu linknya untuk share di kolom chat. Oke, ya boleh juga Kak Mary, terima kasih. Oke, nah silakan diisi dulu link evaluasinya untuk hari ini, baru boleh live ya. Karena ini biasanya kalau udah ditinggal gitu ya, jadinya lupa isi evaluasinya. Jadi teman-teman boleh isi evaluasinya. Lalu misalkan nanti kalau sudah boleh chat di kolom chat, lalu boleh meninggalkan Zoom ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua hari ini, untuk Bu Anita, Mas Nizar juga terima kasih,
kakak-kakak navigator, kakak-kakak markonis, juga semuanya terima kasih untuk hari ini. Ditunggu, silahkan mengisi sambil mengisi. Oke, itu ya linknya ya, sudah ada ya. Ini sudah di-scan juga kah? Tadinya pengen nemenin pakai lagu, tapi kalau sambil share PPT lagunya nggak bisa on nih. Oke, silakan dipakai link yang di ini ya, link yang di kolom chat. Kak Debbie boleh gantian, aku mau share lagu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi. Boleh live setelah selesai mengisi ya.